Wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Janti Murdiani selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gurawan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Gurawan, dan tak lupa pada Ibu Ariyanti Endah Rubiati selaku pemaparan materi pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini acara kita adalah seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang bertempat di SD Negeri Gurawan, Kota Surakarta. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat pemantapan materi dari mentor, dan yang kelima penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan pembukaan dan kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan bismillah tadi acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Ariyanti Endah Rubiati SPP. Pak beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Gurawan sekaligus sebagai mentor pada kegiatan orientasi P3K hari ini, dan yang saya hormati teman-teman guru SD Negeri Gurawan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di acara ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Judul yang saya angkat adalah peningkatan kemampuan literasi dengan project based learning dan program pembiasaan pada peserta didik kelas 2 di SD Negeri Gurawan, Kota Surakarta. Sebelum saya mulai memaparkan, ini biografi saya. Nama lengkap Ariyanti Endah Rubiati, Sarjana Pendidikan, NIP P3K 1981032023212004. Jabatan sebagai guru kelas. Tempat tanggal lahir Surakarta 18 Maret 1981. Jenis kelamin perempuan. Alamat Jalan Anggrek 5 nomor 108 Keringo RT 06 RW 16 Jaten Karanganyar. Nomor telepon 081393439676. Unit kerja SD Negeri Gurawan. Alamat kantor Jalan Bogowonto Semanggi RT 05 RW 06 Pasar Kliwon Surakarta. Bab 1 pendahuluan. Yang melatar belakangi kegiatan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang kemudian disingkat dengan P3K, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Orientasi
P3K ini merupakan kegiatan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada pegawai pemerintah dengan P3K yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Maksud diselenggarakan orientasi P3K ini adalah sebagai pengayaan P3K sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Tujuannya adalah memahami susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Surakarta, memahami uraian tugas, tanggung jawab, dan pelaksanaan pekerjaan jabatan, memahami manajemen kinerja organisasi, memahami fungsi dan tujuan ASN di tempat kerja, dan yang terakhir adalah memahami anti narkoba, anti korupsi, dan pengenalan nilai-nilai Pancasila. Waktu penyelenggaraannya adalah bulan September sampai dengan bulan Oktober 2024 bertempat di SD Negeri Gurawan, Kota Surakarta. Nilai dan etika pada Pemkot Surakarta. Visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misinya adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, serta mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Ini adalah struktur dari pemerintah Kota Surakarta. Ada wali kota dan wakil wali kota yang berdampingan dengan DPRD, lalu di bawahnya ada sekretariat daerah, ada sekretariat DPRD, ada dinas daerah, ada badan daerah, ada inspektorat, dan kecamatan. Manajemen kepegawaian P3K diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 seperti yang melatar belakangi tadi, tentang aparatur sipil negara dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja. Adapun isinya penetapan kebutuhan pengadaan sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 7, penilaian kinerja penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi berdasarkan pelatihan klasikal maupun non-klasikal, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Penilaian kerja P3K diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 Bab 4 tentang penilaian kinerja. Penilaian kerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Disiplin P3K juga diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 Bab 8 tentang disiplin. Disiplin P3K ditetapkan berdasarkan karakteristik pada setiap insan. Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi P3K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang
yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Bab 3 tentang Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Profil Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Sektor pendidikan menjadi sektor penting dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dinas Pendidikan Kota Surakarta mempunyai peranan dalam mewujudkan layanan pendidikan berkualitas. Selain itu, melahirkan generasi muda yang berdaya saing serta pembudayaan dan prestasi olahraga. Melalui Dinas Pendidikan diharapkan terwujud pendidikan berkualitas mulai dari pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non-formal. Seluruh pendidikan tersebut guna mewujudkan generasi muda yang berkompeten, berkarakter, serta berdaya saing. Salah satu program prioritas Dinas Pendidikan yaitu membangun gedung sekolah satu atap atau Dikdas SD. Program ini diperuntukkan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk menyelaraskan program wajib belajar 9 tahun. Visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta: terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi Dinas Pendidikan ada 3. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang terakhir, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Ini adalah SOTK Dinas Pendidikan. Sekarang kita akan membahas tentang profil dari SD Negeri Ngurawan. SD Negeri Ngurawan merupakan salah satu sekolah jenjang SD yang berstatus negeri yang berada di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah. SD Negeri Ngurawan didirikan pada tanggal 30 November 1952 dengan nomor SK pendirian 422-PF-02-PF-Romawi 4-2018 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kegiatan pembelajaran, sekolah yang memiliki 88 siswa ini dibimbing oleh 10 guru yang profesional di bidangnya. Kepala Sekolah SD Negeri Ngurawan saat ini adalah Janti Murdiyani, Sarjana Pendidikan. Dengan adanya keberadaan SD Negeri Ngurawan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Visi dari SD Negeri Ngurawan yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berkarakter, berbudaya, berwawasan, dan peduli lingkungan dengan semangat Pancasila. Misi SD Negeri Ngurawan adalah yang pertama, mewujudkan insan yang beriman. Kemudian mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan. Membiasakan pembelajaran yang mengintegrasikan seni dan budaya, memberikan pelayanan pendidikan prima, mewadahi dan memfasilitasi siswa berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, dan yang terakhir, mengupayakan lingkungan yang sehat, lestari, dan tidak terjadi pencemaran lingkungan. Nilai dan etika organisasi di SD Negeri Ngurawan. Tujuan yang diharapkan oleh SD Negeri Ngurawan Kota Surakarta dalam implementasi kurikulum sebagai bentuk dalam dan cara mewujudkan misi sekolah yang telah ditetapkan adalah menanamkan keyakinan atau akidah melalui pengamalan ajaran agama,
mengamalkan ibadah sesuai perintah agama, membiasakan sikap jujur, adil, dan mandiri dalam tindakan, mengedepankan sikap santun dalam berkomunikasi, melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa, membudayakan belajar tekun dan bekerja keras dalam mengatasi masalah, menumbuh kembangkan potensi kreativitas, dan menumbuh budaya peduli dan rasa empati terhadap lingkungan sekitar, serta melatih sikap gotong royong dalam menghadapi masalah bersama. Ini adalah SOTK SD Negeri Gurawan. Kepala sekolah adalah Ibu Jati Murdiani, kemudian berdampingan dengan komite sekolah Bapak Suwandi, bendaharanya Ibu Eka Wahyu Eka Puspita, dan ada guru. Di sini ada 6 guru kelas dan 3 guru mapel, 2 guru ekskul, 1 operator dan 1 penjaga sekolah. Untuk kegiatan ini, rencana dan hasil kerja P3K adalah saya mengidentifikasi isu yang ada, yaitu keterampilan literasi adalah kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan dengan cara yang memungkinkan kita berkomunikasi secara efektif dan memahami dunia. Di kelas rendah, keterampilan membaca tidak hanya mencakup kelancarannya saja, tetapi juga kemampuan menyimak, mendengarkan, menuliskan kembali atau menceritakan kembali apa yang telah dibaca dalam kalimat sederhana. Di SD Negeri Gurawan, khususnya di kelas 2, sebagian besar peserta didik sudah mampu membaca dengan lancar, walaupun masih ada beberapa peserta didik yang belum lancar membaca dan ada yang sama sekali belum bisa membaca. Mereka itu semua masih menghadapi kesulitan dalam menyimak, memahami, dan menceritakan kembali apa yang sudah dilihat dan dibaca pada buku bacaan, baik secara tertulis maupun secara verbal. Dari identifikasi isu tadi, saya mengangkat isu yaitu penguatan literasi kelas rendah. Kemudian judulnya yang saya angkat, peningkatan kemampuan literasi dengan project based learning dan program pembiasaan pada peserta didik kelas 2 di SD Negeri Gurawan. Ini rencana kerja saya. Yang pertama adalah langkah awal mengidentifikasi isu. Tahapan kegiatannya meliputi melakukan konsultasi dengan mentor dan pihak yang terkait dan pihak lain terkait literasi peserta didik. Kemudian meminta masukan dan persetujuan tentang kegiatan yang mau saya lakukan. Hasil yang diharapkan adalah menemukan masalah bahwa kurangnya literasi peserta didik. Hasil yang sudah saya dapatkan ya dari tahapan tadi adalah menemukan masalah bahwa kurangnya literasi peserta didik. Kemudian ada catatan dengan persetujuan dari mentor. Kontribusi terhadap visi dan misi SD Negeri Gurawan adalah kegiatan penemuan masalah dan melakukan konsultasi dengan persetujuan mentor adalah perwujudan dari visi, yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berkarakter, berbudaya, berwawasan, dan peduli lingkungan dengan semangat Pancasila. Untuk kegiatan kedua, saya merencanakan atau merancang aktualisasi. Tahapan kegiatannya meliputi merencanakan kegiatan, yaitu dengan cara menyediakan sarana dan prasarana. Kemudian mengkomunikasikan dan minta persetujuan kepada Bapak dan Ibu guru untuk saya mengadakan sosialisasi tentang kegiatan pembiasaan literasi. Hasilnya adalah tersedianya sarana prasarana berbagai jenis buku bacaan, terutama buku bacaan yang bergambar yang terdapat di pojok baca dan
alat tulis, kemudian mendapat dukungan dan persetujuan dari Bapak Ibu Guru perihal sosialisasi kegiatan pembiasaan literasi. Kontribusi terhadap visi dan misi adalah kegiatan menyediakan sarana, prasarana, dan merencanakan sosialisasi adalah perwujudan dari visi, yaitu memberikan pelayanan pendidikan prima. Yang ketiga, membuat aktualisasi. Tahapan kegiatannya yaitu melaporkan kepada mentor tentang rencana kegiatan sosialisasi pembiasaan literasi. Yang kedua, menyusun tahapan kegiatan literasi berbasis proyek, yaitu menuliskan tentang gambar yang diberikan atau menceritakan intinya dari gambar yang sudah diberikan. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan proyek. Output yang dihasilkan adalah jadwal kegiatan sosialisasi pembiasaan literasi. Kemudian tahapan-tahapan literasi berbasis proyek. Di situ menyediakan foto anggota keluarga, gambar-gambar foto anggota keluarga yang dibutuhkan untuk kegiatan literasi berbasis proyek. Kontribusinya kepada terhadap visi dan misi adalah kegiatan menyediakan sarana prasarana dan merencanakan sosialisasi adalah perwujudan misi, yaitu memberikan pelayanan pendidikan prima. Yang keempat adalah melaksanakan aktualisasi. Tahapan kegiatannya meliputi melaksanakan sosialisasi kegiatan pembiasaan literasi, kemudian membaca dan menuliskan cerita tentang gambar yang diberikan. Hasilnya adalah kegiatan sosialisasi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah diberikan mentor. Kemudian lembar orientasi, lembar cerita tentang keluargaku. Kontribusi terhadap visi misi adalah kegiatan membaca dan menuliskan cerita dari gambar yang diberikan adalah perwujudan misi, yaitu mengimplementasi profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah melaksanakan evaluasi aktualisasi. Kegiatan yang saya lakukan meliputi melakukan monitoring terhadap kemampuan literasi peserta didik. Kemudian melaporkan hasil monitoring kepada mentor. Hasilnya adalah lembar monitoring kemampuan literasi peserta didik dan lembar monitoring yang telah terisi sesuai dengan perkembangan kemampuan literasi peserta didik. Kegiatan monitoring kemampuan literasi peserta didik adalah perwujudan misi, yaitu mewadahi dan memfasilitasi siswa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian saya menyusun rencana kerja menengah. Itu saya lakukan untuk 5 tahun ke depan. Untuk tahun pertama, kegiatan yang saya rencanakan adalah membuat jadwal pembiasaan dan pengawasan pembiasaan literasi. Output yang saya harapkan adalah tersedianya jadwal dan laporan kegiatan literasi peserta didik. Untuk tahun kedua, yaitu mengembangkan pemahaman kepada peserta didik terhadap bacaan atau cerita. Output yang diharapkan adalah peserta didik semakin mampu membaca dan memahami bacaan. Untuk tahun ketiga, yaitu menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam berkarya literasi. Output yang diharapkan adalah peserta didik mampu menciptakan karya yang berhubungan dengan literasi. Untuk tahun keempat, saya merencanakan kegiatan yaitu membuat mading dan pentas seni yang berkaitan dengan literasi di sekolah. Output yang diharapkan adalah peserta didik memiliki sikap percaya diri untuk menunjukkan hasil karyanya. Untuk tahun terakhir, tahun kelima, yaitu mempublikasikan kegiatan literasi melalui media sosial untuk bisa diketahui oleh orang banyak.
Output yang diharapkan adalah kegiatan tersebut mendapat respon yang baik dari para pembaca. Kesimpulannya adalah masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi dan misi. Sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kota Surakarta. Yang ketiga, dari hasil kebutuhan identifikasi isu di unit terkecil yaitu SD Negeri Gurawan ditemukan bahwa masih kurangnya kemampuan literasi peserta didik sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan literasi antara lain dengan sosialisasi kegiatan pembiasaan literasi dan pengembangan literasi dengan berbasis proyek. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat meningkatkan kemampuan literasinya. Adapun sarannya adalah laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan serta dapat memberikan informasi tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan. Saran kedua adalah ASN P3K guru perlu didorong untuk menyusun rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang yang difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Pelatihan dalam perencanaan strategis ini dapat meliputi metode pengajaran yang inovatif, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, serta evaluasi terhadap efektivitas proses belajar mengajar. Untuk saran ketiga, melihat dari tujuan rencana kerja penyelesaian isu, diharapkan upaya peningkatan literasi dengan project based learning dapat diterapkan tidak hanya di kelas rendah, tetapi juga diterapkan di kelas atas dengan variasi kegiatan yang lebih kompleks. Ini adalah dokumentasi kegiatan selama 5 hari masa orientasi. Terima kasih atas kesempatannya untuk memaparkan hasil laporan saya. Terima kasih kepada Bu Aryati yang telah menyampaikan pemaparannya mengenai hasil seminar. Untuk acara berikutnya yaitu tanya jawab. Mungkin dari para hadirin yang telah menyaksikan ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya persilakan. Ya, monggo Bumi. Terima kasih Wahyu atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Aryati adalah, sebagai P3K yang baru, menurut Bu Aryati, tantangan apa saja yang dihadapi oleh SD Negeri Gurawan dalam mencapai visi dan misinya, dan bagaimana upaya yang Bu Aryati lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Bisa langsung jawab. Terima kasih Bu Umi atas pertanyaannya. Saya menyadari ya, dalam pendidikan dasar, terutama di SD Negeri Gurawan ini, menghadapi beberapa tantangan, yaitu meliputi 1. Latar belakang peserta didik yang beraneka ragam. Yang kedua, tuntutan kompetensi yang semakin tinggi. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang meningkat dengan pesat. Tetapi dari ketiga tantangan yang saya hadapi, yang ditemukan waktu saya di SD Negeri Gurawan ini, ketiga tantangan itu membuka peluang kita untuk berinovasi dalam mengembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri Gurawan.
sebagai ASN 3K baru, saya akan siap untuk menghadapi tantangan tersebut dengan berbekal pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki. Saya akan berusaha untuk berkontribusi aktif dalam mengembangkan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan dan latar belakang peserta didik yang beragam. Yang kedua, saya akan berusaha memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menciptakan proses belajar yang kreatif dan menarik. Saya juga akan berusaha untuk bekerja sama dengan rekan sejawat dan orang tua peserta didik serta komunitas yang lain untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Itu yang akan saya lakukan ini. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu atau Ibu sekalian. Bagaimana? Betul? Kalau betul kita lanjut ke acara berikutnya ya. Acara berikutnya yaitu penguatan materi yang akan disampaikan oleh mentor. Dan mentor di sini yaitu Ibu Janti Mulyani selaku kepala sekolah SD Negeri Gurawan. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih waktunya Ibu moderator angkat MC, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih pada siang hari ini sudah berhadir pada acara seminar atau presentasi yang disampaikan oleh rekan sejawat kita Bu Aryati Indah Robiatin. Alhamdulillah beliau telah menerapkan berbagai praktik baiknya di sekolah, dan yang untuk diangkat pada seminar atau presentasi siang hari ini terkait dengan pelaksanaan inovasi Bu Ar terkait dengan penggunaan PJBL ya, Project Based Learning, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa terkait dengan kegiatan berliterasi. Intinya meningkatkan motivasi atau kemampuan membacanya anak-anak. Bu Ar sudah berupaya merencanakan, melaksanakan, kemudian menganalisis hasilnya Bapak Ibu, dan beliau sudah membagikan ke penjenengan semua lewat kegiatan hari ini. Alhamdulillah untuk kegiatan yang dilaksanakan Bu Ar berjalan dengan lancar. Kemudian hasil belajar siswa juga menunjukkan peningkatan, termasuk dari segi kemampuan membacanya, sehingga nanti Bapak Ibu silahkan bisa ikut membaca laporan yang sudah disediakan Bu Ar, laporan berbagi praktik baiknya, sehingga penjenengan semua Bapak Ibu bisa mengadopsi, meniru dengan sedikit memodifikasi atau banyak modifikasi. Semoga apa yang dilaksanakan Bu Ar di kelas 2 ini menginspirasi penjenengan semua, sehingga penjenengan semua juga bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Jika mengalami permasalahan yang sejenis pun, bila ada permasalahan yang atau tantangan yang berbeda, penjenengan semua terpantik untuk bisa berinovasi. Kalau yang baru saja bisa berinovasi, bisa melaksanakan PJBL yang terencana dan terukur seperti ini, insya Allah yang lain-lain pun yang sudah senior dan juga ada yang lebih baru dari UAR bisa juga memiliki praktik baik seperti ini. Semoga apa yang dilaksanakan UAR ini bermanfaat, paling tidak untuk kelas 2, dan bisa juga bermanfaat untuk SD Negeri Gurawan secara keseluruhan, karena pendidikan itu berkesinambungan Bapak Ibu. Ini di kelas 2, manfaatnya nanti akan dipetik juga di kelas 3 kalau lancar membacanya, seperti itu ya. Dan selamat juga untuk Bu Ar sudah berhasil mencetuskan sebuah ide untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri Gurawan. Semoga terus bisa dilanjutkan praktik baik ini Bu. Jangan berhenti sampai di sini.
untuk kegiatan PJBK-nya bisa dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan mapel-mapel atau materi-materi yang lain. Kemudian untuk doa, semoga juga tercetus ide-ide baru yang berkaitan dengan usaha meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri kita tercinta, SD Negeri Gurawan, Kota Surakarta. Itu saja Bapak Ibu untuk penguatan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Janti atas penguatan yang diberikan. Semoga juga menjadikan kita semua semangat dalam memajukan SD Negeri Gurawan. Untuk acara berikutnya yaitu penutup karena acara pada siang hari ini seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pelajar instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya selaku membawa acara. Mohon maaf apabila terdapat salah dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.